April duduk di kursi mobil dengan tangan yang sedikit gemetar. Bersama suaminya, Rizky, mereka sedang dalam perjalanan menuju acara reuni SMA yang diadakan di sebuah hotel mewah. April bisa merasakan ketegangan dalam dirinya, meskipun ia berusaha terlihat tenang. Sementara Rizky, suaminya, tampak lebih santai dan bersemangat. Matanya bersinar-sinar, penuh harapan untuk bertemu dengan teman-teman lama. Tenang, April. Ini cuma reuni. Kita hanya bertemu dengan teman-teman lama, kata Rizky, mencoba menenangkan istrinya. Namun, suara hatinya berbisik bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi. Ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tahu itu bukan hanya kecemasannya yang berlebihan. Rizky adalah pria yang tampaknya sempurna di luar, selalu terlihat ceria dan ramah. Namun, beberapa bulan belakangan ini, April merasa ada perubahan yang mencurigakan. Suaminya semakin sering pulang terlambat, dan ketika dia mencoba bertanya, Rizky selalu memberikan alasan yang terdengar tidak meyakinkan. Ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Beberapa kali, April merasa seperti seorang asing dalam rumah mereka sendiri. Sebuah perasaan yang mengganjal semakin kuat di dalam hatinya. Rizky, apakah semuanya baik-baik saja? Tanya April. Suaranya terdengar lembut namun penuh tanya. Rizky, yang tadinya sibuk melihat ponselnya, menoleh sejenak. Kenapa? Tentu saja semuanya baik-baik saja, sayang. Jawab Rizky sambil tersenyum, namun senyumnya terlihat sedikit dipaksakan. April tidak bisa melepaskan perasaan curiga yang sudah lama mengendap. Entah kenapa, ada sesuatu yang aneh dengan sikap suaminya. April memandang keluar jendela, memandangi hujan yang turun perlahan, menenangkan pikirannya sejenak. Namun, meskipun hujan di luar tampak menenangkan, di dalam hatinya terasa gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba semuanya terasa asing? Di dalam perjalanan menuju hotel, Rizky tak berhenti berbicara tentang teman-teman SMA yang akan mereka temui. Ia tampak lebih bersemangat daripada biasanya. April hanya mendengarkan, berusaha menyembunyikan kecemasan yang terus-menerus menghantuinya. Mungkin dia terlalu berpikir buruk, pikirnya. Namun, instingnya mengatakan bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Ketika mereka akhirnya tiba di hotel, April melihat sekelilingnya, suasana yang cerah dan penuh kegembiraan. Namun hatinya masih merasa berat. April ingin melupakan semua kecemasan itu untuk beberapa jam ke depan. Namun entah kenapa, dia tahu bahwa acara ini tidak akan hanya berisi tawa dan kenangan manis. Ada yang lebih dari itu yang siap untuk terungkap. April dan Rizky berjalan ke dalam ruangan acara reuni. Namun April bisa merasakan tatapan beberapa teman lama yang mulai menyadari ketegangan di antara mereka. April menghela napas, berusaha untuk tidak terpengaruh. Namun, dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Reuni ini, yang seharusnya menjadi kesempatan untuk bernostalgia, malah semakin memperburuk rasa cemasnya. Acara reuni sudah dimulai, dan suasana di dalam ruangan sangat ramai. Semua orang tertawa, berbincang, dan bertegur sapa dengan teman-teman lama. Musik latar yang lembut menambah kehangatan suasana, sementara meja-meja penuh dengan makanan dan minuman. Namun bagi April, ruangan itu terasa asing dan berat. Suasana yang seharusnya penuh kenangan manis malah menambah kecemasan dalam dirinya. April menatap Rizky yang tampak sangat antusias. Suaminya tampak berbicara dengan teman-teman lama, tertawa lepas, seolah tidak ada masalah. April memperhatikannya dari kejauhan, merasa sedikit cemas dengan setiap gerak-gerik Rizky. Apakah dia benar-benar bahagia bersama April? Ataukah dia hanya berpura-pura di depan semua orang? Tak lama, seseorang mendekat ke meja tempat April duduk. Seorang wanita yang baru saja bergabung dengan grup mereka, dengan senyuman lebar, mengenalkan dirinya. Namanya Ayu, dan April merasa matanya langsung tertuju pada wanita itu. Ayu adalah teman lama Rizky di SMA, dan April merasa ada yang aneh dengan cara mereka berinteraksi. Ayu tampaknya sangat dekat dengan Rizky, berbicara dengan penuh keakraban, bahkan kadang tampak sedikit lebih mesra dari yang seharusnya. April merasa sedikit terkejut.
Ayu sudah lama tidak muncul dalam pertemuan-pertemuan semacam ini, dan kini tiba-tiba dia hadir, seolah membawa sesuatu yang baru dalam dinamika reuni ini. Ayu mengenakan gaun yang elegan dan berdandan sempurna, mencuri perhatian banyak orang, terutama Rizky yang langsung tersenyum begitu melihatnya. April mengalihkan pandangannya, berusaha untuk tidak cemas, tetapi perasaan aneh itu tidak bisa dia hilangkan. Rizky, lama tak jumpa. Ayu berseru dengan suara yang ceria, langsung memeluk Rizky. April mengamati mereka berdua, dan perasaan tidak nyaman semakin mendalam. Apakah ini hanya sekedar persahabatan lama? Ataukah ada yang lebih dalam antara keduanya? April menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. April, kamu baik-baik saja? Seorang teman lama bertanya. April menoleh dan tersenyum. Ya, aku baik-baik saja, terima kasih. Jawabnya dengan suara yang tenang meskipun hatinya berdebar. Seperti biasa, dia mencoba menyembunyikan kekhawatirannya di depan orang banyak. Namun, April tidak bisa berhenti merasa terabaikan. Rizky dan Ayu semakin akrab, tertawa dan berbicara seolah mereka tidak pernah berpisah. Sementara April hanya bisa duduk diam, menyaksikan interaksi mereka tanpa bisa berbuat banyak. Setiap kali April melirik ke arah mereka, Ayu tampak lebih banyak mengarahkan perhatian kepada Rizky. Tak jarang, April melihat bagaimana Ayu menyentuh lengan Rizky, atau mereka saling bertukar pandangan penuh arti. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? April bertanya-tanya dalam hati. Benarkah semuanya hanya persahabatan seperti yang selalu diceritakan Rizky? Ataukah ada yang lebih dari itu? Perasaan tidak nyaman yang sudah lama ada kembali muncul. Dan kini April merasa tidak bisa lagi menutupinya. Tak lama setelah itu, acara reuni memasuki sesi berbagi kenangan. Seseorang mengusulkan untuk saling berbagi cerita tentang masa-masa SMA. April duduk di meja, mencoba ikut terlibat dalam percakapan, tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari keakraban Rizky dan Ayu. Setiap kali April mencoba berbicara, dia merasa seolah suara dan keberadaannya tak diperhatikan. Di tengah kesibukan itu, April memutuskan untuk mencari waktu untuk berbicara dengan Rizky. Ia ingin memastikan apakah perasaan cemasnya benar atau hanya halusinasi belaka. April mencoba untuk tetap tenang, namun saat dia melangkah ke arah Rizky, matanya bertemu dengan Ayu yang sedang tersenyum, seolah menantikan sesuatu. April merasa gugup, tapi ia tahu bahwa ini adalah waktunya untuk mencari tahu lebih banyak. Saat April mendekati Rizky dan Ayu, rasa cemas semakin menyelimuti hatinya. Ayu yang duduk di samping Rizky tampak begitu santai, berbicara dengan penuh tawa, seolah tidak ada yang aneh dengan kedekatan mereka. April berdiri beberapa langkah dari mereka, berusaha menyusun kata-kata, namun rasa tidak nyaman yang terus menghantui membuatnya sedikit terdiam. Ayu yang melihat April akhirnya mendekat, dengan senyuman penuh percaya diri di wajahnya. April, kamu baik-baik saja? Aku dengar kamu sedikit cemas tadi, ujar Ayu dengan nada yang terdengar terlalu manis, seolah dia peduli, namun April bisa merasakan ada yang lebih dari sekadar basa-basi. Aku baik-baik saja, Ayu. Hanya sedikit lelah, jawab April sambil memaksakan senyum di wajahnya. April sadar betul, meskipun Ayu mencoba bersikap ramah, ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin itu hanya firasat, tetapi April merasa ada ketegangan di antara mereka yang tak bisa disembunyikan. Rizky yang duduk di sebelah Ayu akhirnya menoleh ke arah April. Ayu ini memang teman lama kita. April, sudah lama nggak ketemu. Waktu SMA dia selalu jadi teman dekatku, ujar Rizky dengan nada yang terdengar seperti membanggakan hubungan mereka. April mendengarnya dengan hati yang semakin berat. Kenapa sekarang tiba-tiba dia begitu bersemangat menceritakan kedekatannya dengan Ayu? April mencoba tersenyum, tetapi hatinya merasa ada jarak yang semakin jauh antara dia dan Rizky. Ia merasa seolah Rizky lebih tertarik kepada Ayu daripada kepadanya, meskipun mereka sudah bersama selama bertahun-tahun. Ayu yang semakin terbuka, tak segan-segan mengarahkan perhatian pada Rizky, berbicara dengan cara yang sangat dekat, bahkan sesekali menyentuh tangan Rizky dengan sangat santai. April semakin terhenyak. Perasaan cemasnya berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Apa yang sedang terjadi di sini?
Bukankah Ayu datang hanya untuk reuni? Kenapa mereka begitu akrab? Lebih dari sekadar teman lama? Seperti tidak ada yang menyadari ketegangan yang ada, teman-teman lain mulai mendekat, bercakap-cakap, dan melibatkan April dalam perbincangan. April merasa seperti terasing, seolah dia hanya menjadi penonton dalam pertemuan antara Rizky dan Ayu. Meskipun dia berusaha untuk ikut tertawa dan berbaur, perasaan tidak nyaman itu semakin menggerogoti dirinya. Di satu titik, Rizky berpaling kepada April dengan senyuman cerah. April, kenapa diam saja? Ayu ingin cerita tentang masa SMA kita dulu. Loh, pasti kamu ingat kan? Tanyanya, mencoba membuat suasana menjadi lebih santai. Namun, April bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang dipaksakan dalam nada suaranya. Mungkin dia hanya ingin melindungi perasaan Ayu dan dirinya sendiri. Ayu, yang duduk di sebelah Rizky, tidak bisa menutupi sikapnya yang semakin akrab. Setiap kali Rizky tertawa, Ayu ikut tertawa dengan keras, dan ketika Ayu berbicara, Rizky selalu menyimak dengan seksama, seolah apa yang dikatakan Ayu adalah hal yang paling penting. April merasa seperti ada yang sangat salah, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ketegangan itu semakin jelas ketika Ayu menyebutkan sebuah kenangan tentang Rizky yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Rizky dulu sering pinjam buku sejarahku, kan? Aku selalu ingat itu, soalnya kamu nggak pernah ngembalikan, ujar Ayu sambil tertawa. Rizky hanya tersenyum kecut. Tampaknya tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Namun, April bisa merasakan tatapan Ayu yang penuh arti. Kenangan itu hanya mereka yang tahu, dan April mulai merasa bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi di balik cerita itu. Ayu tampaknya tahu banyak hal yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain, apalagi oleh istri Rizky. Ini lebih dari sekadar teman lama. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa ada hubungan yang lebih dalam di antara mereka. April mencoba untuk tetap tenang, tetapi perasaannya semakin terbakar. Dia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi. Mungkin selama ini dia sudah terlalu memaafkan dan menutupi, namun malam ini, dia merasa waktunya untuk mengungkapkan semuanya. April berusaha untuk tidak menunjukkan ketegangan yang menggerogoti hatinya. Namun, semakin lama ia berada di ruangan itu, semakin sulit untuk menahan perasaan tidak nyaman yang terus tumbuh. Setiap kali ia melirik ke arah Rizky dan Ayu, keduanya tampak semakin dekat, seolah ada dunia mereka sendiri yang tidak menyertakan April. Sementara teman-teman lainnya berbincang dengan ceria, April hanya bisa duduk diam, terjebak dalam perasaan cemas dan bingung. Tiba-tiba, seorang teman lama bernama Dita mendekat dan menyapa April. April, kamu kok kelihatan agak cemas? Ada apa? Ini reuni kok, kata Dita dengan nada ceria, mencoba mengajak April berbicara. April tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Dita. Hanya sedikit lelah, jawab April, meskipun hatinya tidak merasa tenang sama sekali. Ia merasa seperti ada yang harus segera diungkapkan, namun ia tidak tahu dari mana harus memulai. Sementara itu, Rizky tampak semakin jauh. Dia berbicara dengan teman-teman lama, tetapi sikapnya semakin terkesan menghindar. April melihatnya beberapa kali melirik ke arah Ayu, dan itu semakin membuat hatinya teriris. Sepertinya ia bukan lagi menjadi prioritas dalam hidup Rizky. Ayu, di sisi lain, semakin percaya diri. Dia berbicara lebih banyak tentang kenangan masa lalu mereka yang tampaknya tidak hanya mengingatkan April akan masa-masa SMA, tetapi juga sesuatu yang lebih pribadi antara dia dan Rizky. April semakin merasa terpojok. Bagaimana mungkin mereka begitu dekat? Apa yang sebenarnya terjadi di belakangnya selama ini? Sebenarnya, Ayu ini teman dekatku waktu SMA. April, kata Rizky tiba-tiba, seperti ingin meyakinkan April. Kami sering bersama, saling mendukung, gitu deh, tambah Rizky, sambil tersenyum pada Ayu. April menelan ludah, berusaha menahan emosi. Tiba-tiba saja, kenyataan itu terasa sangat pahit. Ia tahu bahwa hubungan mereka di masa lalu adalah bagian dari cerita yang tak ingin diungkit kembali. Namun kenapa Rizky begitu jelas berbicara tentang Ayu seolah dia adalah bagian tak terpisahkan dalam hidupnya? Sejak kapan hubungan mereka menjadi begitu akrab? Sebelumnya,
April hanya mendengar tentang persahabatan mereka, tetapi kini segalanya terasa berbeda. Tidak lama setelah itu, beberapa teman lama mulai bertanya tentang hubungan April dan Rizky. "Kalian masih sering ketemu teman-teman SMA nggak sih?" tanya Lila, salah satu teman sekelas mereka dulu. "Iya, April. Gimana kabarnya nih? Kalian jadi pasangan yang manis banget waktu dulu," tambah Lila dengan nada santai. April mencoba tersenyum, meskipun hatinya terasa hancur. "Ya, seperti biasa," jawabnya singkat. Ia ingin bicara lebih, ingin mengungkapkan semua yang dirasakannya, tapi kata-kata itu sulit keluar. April merasa seolah ia sedang berbicara dengan bayangan dirinya sendiri yang terabaikan. Namun, suasana semakin menegangkan ketika salah satu teman yang lain, Andi, menambahkan, "Rizky dan Ayu, ya? Dulu mereka nggak pernah pisah, kan?" Andi tertawa, mengingat kenangan masa lalu. Ayu hanya tersenyum, meskipun senyum itu tampak sedikit berlebihan, seperti ada yang disembunyikan. April menatap Andi dan kemudian berpaling ke Rizky, yang terlihat sedikit terganggu dengan pertanyaan itu. Ayu menundukkan kepalanya, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin diketahui orang lain. Di saat seperti itu, April merasa seperti ada bom waktu yang akan meledak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi diam. Semua yang tersembunyi mulai terungkap sedikit demi sedikit, dan April merasa bahwa malam ini adalah waktunya untuk menghadapi kenyataan. Semua kebohongan yang selama ini ditutupi mulai bergejolak di dalam dirinya. Tidak ada lagi waktu untuk berpura-pura. April menatap Rizky dan Ayu dengan penuh perhatian, lalu perlahan-lahan ia berkata, "Aku tahu apa yang terjadi, Rizky. Aku tahu apa yang kau sembunyikan." Semua orang terdiam. Rizky menatap April dengan kaget, tidak tahu harus berkata apa. Ayu tampak cemas, meskipun ia mencoba menyembunyikan ketegangannya dengan senyum yang sedikit dipaksakan. April merasa dunia di sekitarnya mulai menjadi hening. Tak ada yang mengucapkan kata-kata, namun ketegangan yang terbangun begitu nyata. April kembali menatap Rizky, dengan hati yang penuh kebimbangan dan amarah. Ia tahu bahwa inilah saatnya. Waktu untuk diam sudah berakhir. April menatap Rizky dan Ayu dengan mata penuh kesedihan, namun juga amarah yang tak bisa ia sembunyikan. Di dalam hatinya, segala keraguan yang selama ini terpendam kini menjadi kenyataan yang tak bisa dipungkiri lagi. Rizky, suaminya yang sudah bertahun-tahun ia percayai, ternyata telah menyembunyikan hubungan dengan Ayu, wanita yang kini berada di hadapannya. April merasa seperti dikhianati, dan rasa sakit itu begitu mendalam. Namun, lebih dari itu, kini ia merasa diberdayakan oleh kenyataan yang terungkap. "Aku tahu tentang hubungan kalian," kata April dengan suara yang tegas. Namun di dalam hatinya, ia berjuang keras untuk tetap tenang. Suasana di sekitar mereka menjadi semakin hening. Beberapa teman mulai melirik, dan bisik-bisik mulai terdengar. Rizky tampak terkejut. Mulutnya terkatup rapat seolah tidak tahu harus berkata apa. Ayu, yang berdiri di sebelah Rizky, terlihat sedikit cemas. Senyum manisnya yang sebelumnya ceria kini mulai memudar. April bisa melihat betapa paniknya Ayu, meskipun wanita itu berusaha keras untuk tetap terlihat tenang. Namun, April tahu, panik itu hanya bisa disembunyikan sebentar. April menatap Ayu dengan mata yang tajam. "Ayu, kamu pikir aku tidak tahu? Semua pesan-pesan yang kalian kirimkan, semua foto-foto itu, semuanya ada di ponsel Rizky," kata April dengan nada yang penuh keyakinan. "Aku tahu kalian berdua sudah lama menjalin hubungan di belakangku." Suasana semakin menegang. Rizky yang awalnya tampak bingung kini mulai kehilangan kata-kata. Wajahnya memerah, dan ia tampak berusaha mencari alasan. Namun semuanya sia-sia. Tidak ada lagi kata yang bisa memperbaiki keadaan ini. April sudah mengetahui segalanya. "Apa yang kamu maksud?" akhirnya Rizky bertanya. Suaranya terdengar lemah. Ia tampaknya berusaha mempertahankan dirinya, tetapi semuanya sudah terlambat. April mengeluarkan ponselnya dari tas, menatap layar ponselnya sejenak sebelum membuka beberapa pesan yang jelas menunjukkan hubungan mereka.
April menunjukkan foto-foto dan pesan-pesan yang diambil dari ponsel Rizky kepada seluruh teman-teman yang ada di ruangan itu. Semua orang terdiam, melihat bukti yang tak terbantahkan. Rizky tampak semakin tertekan, sementara Ayu berusaha menyangkal dengan berteriak. Itu tidak benar. Itu bukan yang kamu pikirkan, April. Namun suaranya semakin tidak meyakinkan. Saya tidak peduli apa yang kamu pikirkan, Ayu. Kalian berdua telah mempermainkan aku selama ini. Aku bukan orang bodoh, kata April dengan suara yang penuh penekanan. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu kalian berdua menjalin hubungan gelap dan mengkhianati aku, suamiku. Teman-teman yang awalnya tampak bingung kini mulai berbicara satu sama lain. Beberapa di antara mereka tampak marah dan kecewa. Rizky, kamu begitu mengecewakan, ujar salah satu teman April. Kami semua melihat kalian berdua selama ini, tapi ternyata itu cuma kebohongan. April bisa merasakan bagaimana tekanan dalam dirinya mulai berkurang. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kebohongan dan ketidakpastian. Ia merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Namun, meskipun hatinya sudah sedikit tenang, ia tahu ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih panjang. April menatap Rizky dengan tatapan yang tajam. Aku sudah cukup disakiti olehmu, Rizky. Aku sudah cukup berjuang, tapi sekarang aku tidak akan lagi membiarkan diriku dihancurkan oleh kebohongan-kebohonganmu. Suasana di dalam ruangan semakin tegang, dan April bisa merasakan bagaimana dunia yang dibangun oleh Rizky dan Ayu mulai runtuh. April tidak hanya merasa terhina, tetapi juga merasa seperti diberdayakan oleh kenyataan ini. Ia tahu bahwa dirinya berhak untuk lebih dari sekadar pengkhianatan dan kebohongan. Namun, meskipun ketegangan semakin tinggi, April tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ia memiliki satu rencana yang lebih besar, sebuah langkah yang akan memastikan bahwa Rizky dan Ayu benar-benar merasakan akibat dari tindakan mereka. April ingin memberikan pelajaran kepada mereka yang tidak akan mereka lupakan. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, April merasakan bahwa waktunya untuk berbicara belum sepenuhnya tiba. Ia tahu, ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan segalanya di depan semua orang. Rizky dan Ayu telah membangun kebohongan yang begitu besar selama ini, dan April tidak akan membiarkan mereka terus berpura-pura. Tidak hanya karena ia merasa sakit hati, tetapi juga karena ia merasa bahwa semua orang berhak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dengan langkah yang mantap, April berjalan ke tengah ruangan dan meminta perhatian semua orang. Beberapa teman yang sebelumnya berbisik mulai diam, sementara beberapa lainnya menatapnya dengan rasa penasaran. Rizky dan Ayu tampak semakin gelisah, seolah tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan menyenangkan. Aku tahu kalian semua mungkin terkejut dengan apa yang baru saja kalian dengar, kata April dengan suara yang penuh kekuatan, meskipun di dalam hatinya ia merasa kesedihan dan amarah. Namun, ini bukan hanya tentang aku dan Rizky. Ini tentang kalian semua yang telah menjadi bagian dari kebohongan ini selama ini. Semua mata kini tertuju pada April. Rizky yang semula tampak tenang kini mulai tampak cemas, sedangkan Ayu semakin gelisah. April menatap mereka dengan tatapan yang penuh keyakinan, matanya tajam dan penuh keberanian. Ia tahu bahwa inilah waktunya untuk mengungkapkan segalanya, untuk mengakhiri kebohongan yang selama ini menutupi kenyataan. Rizky, lanjut April, kamu tahu bahwa aku sudah lama merasakan ada yang tidak beres. Aku sudah mencium bau kebohonganmu sejak beberapa bulan lalu. Aku tahu bahwa kalian berdua menjalin hubungan di belakangku, meskipun aku mencoba untuk mengabaikannya. April melirik ke arah Ayu, yang tampak semakin gelisah. Ayu, kamu pikir aku tidak tahu? Semua pesan-pesan yang kamu kirimkan ke Rizky, semua foto-foto itu, semuanya ada di ponsel Rizky. Kalian tidak bisa lagi bersembunyi dari kebenaran. April berhenti sejenak, memberikan waktu bagi teman-teman yang hadir untuk mencerna kata-katanya. Beberapa teman tampaknya terkejut, sementara yang lain mulai merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi. Mereka semua menyadari bahwa April tidak sedang berbicara tanpa bukti. April mengeluarkan ponselnya lagi dan memperlihatkan foto-foto dan pesan-pesan yang sudah ia kumpulkan selama beberapa waktu. Setiap pesan, setiap foto,
adalah bukti yang tak terbantahkan dari hubungan gelap antara Rizky dan Ayu. Apa yang kalian lakukan, Rizky? Tanya April dengan suara yang penuh amarah. Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku sudah mengorbankan segalanya untuk kita. Dan inilah yang aku dapatkan? Kalian tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga merusak segala yang kita bangun bersama. Rizky tidak bisa menjawab. Wajahnya merah padam, matanya menunduk, tidak berani menatap April. Di sisi lain, Ayu mencoba berbicara. April, kamu salah paham. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya berteman, dan... Namun April segera memotong kalimat Ayu dengan tegas. Tidak ada lagi alasan. Ayu, sudah cukup. Aku sudah memaafkan terlalu banyak hal, tapi kali ini, aku tidak akan lagi diam. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan di antara kita, kata April dengan penuh ketegasan. Kalian berdua pantas mendapatkan apa yang kalian coba sembunyikan selama ini. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kalian yang telah memanipulasi semua orang di sekitar kalian. Rizky, yang semakin terpojok, mulai membuka mulutnya, berusaha mencari jalan keluar dari situasi ini, namun tidak ada kata-kata yang keluar. April merasa, meskipun hatinya sakit, ia merasa kuat. Ia tidak lagi menjadi wanita yang takut menghadapi kenyataan. Ia telah menemukan keberaniannya, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahnya. Aku sudah tidak peduli apa yang terjadi antara kalian berdua, lanjut April. Suaranya semakin tegas. Apa yang aku pedulikan sekarang adalah bagaimana aku bisa membebaskan diriku dari kebohongan ini dan melanjutkan hidupku. Aku pantas mendapatkan lebih dari ini, dan aku tidak akan lagi menjadi korban dari hubungan kalian. Suasana dalam ruangan semakin tegang, dan beberapa teman April mulai melangkah maju, mendekati pasangan yang selama ini mereka anggap sebagai contoh pasangan yang ideal. Namun, kini semuanya berubah. Rizky dan Ayu tidak bisa lagi berpura-pura. Tidak bisa lagi memainkan peran mereka di depan teman-teman mereka. Semua orang tahu apa yang telah terjadi. April menatap mereka satu persatu, dan akhirnya berkata, "Aku harap kalian bisa belajar dari ini. Bahwa kebenaran selalu akan terungkap. Tidak peduli seberapa keras kalian mencoba untuk menyembunyikannya." April menatap mereka dengan satu pandangan terakhir, kemudian berbalik, meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Setelah April meninggalkan ruangan dengan penuh keyakinan, suasana di dalam menjadi semakin tegang. Semua orang terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Rizky dan Ayu tampak terkejut. Tidak bisa menyembunyikan rasa malu yang membanjiri wajah mereka. Suara bisikan mulai terdengar, dan teman-teman yang sebelumnya tampak mendukung Rizky dan Ayu mulai merasa kecewa dan marah. Namun, April tidak ingin hanya berhenti di situ. Ia tahu bahwa pengungkapan kebenaran saja tidak cukup. Dia ingin memberikan pelajaran kepada mereka berdua, bukan hanya karena sakit hati, tetapi juga karena mereka sudah bermain dengan perasaan orang lain selama ini. Tidak ada yang lebih memalukan daripada sebuah pengkhianatan yang terungkap di depan umum. Dan April tahu, ini adalah kesempatan untuk memastikan mereka merasakan akibat dari tindakan mereka. Dengan langkah mantap, April menuju pintu keluar. Di luar, ada halaman sekolah yang terhubung dengan ruang acara reuni. Tiba-tiba, sekelompok teman lama Rizky yang tadinya terdiam mulai bergerak dengan sengaja. Beberapa di antaranya merasa marah atas kebohongan yang mereka baru dengar, dan beberapa lainnya merasa bahwa tindakan Rizky dan Ayu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di luar, udara malam yang sedikit dingin membawa kesunyian. April berhenti sejenak di ambang pintu, memandangi halaman sekolah yang luas. Beberapa teman-temannya yang sudah keluar lebih dulu masih berdiri di sekitar area itu. Tidak yakin apa yang akan terjadi. Namun, April bisa merasakan sesuatu yang akan mengubah suasana malam itu menjadi lebih kacau. Tiba-tiba, beberapa teman lama yang sudah kecewa dengan Rizky dan Ayu mulai bergerak menuju pasangan tersebut. Mereka mengepung Rizky dan Ayu yang baru saja keluar dari pintu belakang ruangan reuni. Rizky tampak terkejut, sementara Ayu berusaha menyembunyikan kecemasannya dengan senyum yang semakin dipaksakan. "Jangan kira kalian bisa lepas begitu saja," ujar salah satu teman lama, Andi, dengan nada yang tajam.
Kalian berdua sudah merusak banyak hal, dan ini saatnya kalian merasakan apa yang kalian lakukan. Rizky tampak bingung dan mencoba mundur sedikit. Namun Ayu yang berada di sampingnya menahan langkahnya. Apa yang kalian lakukan? Ini tidak lucu, seru Ayu, berusaha mempertahankan ketenangannya, meskipun ia bisa merasakan suasana yang mulai memanas. Namun, tanpa diduga, salah satu teman yang lebih emosional, Budi, mulai maju dan dengan cepat mengambil ember yang terletak di dekat saluran pembuangan. Budi menyiramkan air comberan yang sangat kotor ke tubuh Ayu dan Rizky. Air yang sudah tercampur dengan sampah dan kotoran itu menyembur deras dan mengenai tubuh mereka. Rizky dan Ayu yang tidak siap langsung terkejut. Meronta-ronta mencoba menghindar, namun semuanya sudah terlambat. Rizky menjerit jijik, berusaha membersihkan diri, tetapi bajunya sudah basah kuyup oleh air kotor itu. Wajahnya merah karena malu, dan ia tampak begitu terhina. Ayu yang awalnya terkejut, kini menangis marah, sambil berteriak kesal. Kalian gila. Apa yang kalian lakukan? Namun, itu belum cukup. Teman-teman yang lain, yang sudah tidak tahan dengan sikap mereka, mulai melemparkan sisa-sisa makanan dari meja reuni. Beberapa potong kue, nasi, dan sisa lauk yang sudah tidak dimakan lagi mulai terbang ke arah mereka. Ayu yang mencoba menghindar malah terpleset dan jatuh ke tanah dengan pakaian yang kini dipenuhi air kotor dan makanan sisa. Suasana menjadi semakin kacau. Beberapa teman yang sebelumnya lebih mendukung Rizky dan Ayu kini merasa bahwa pasangan itu pantas mendapatkan balasan atas pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Sisa-sisa makanan yang dilemparkan mengenai tubuh Ayu, yang terjatuh di tanah, membuatnya semakin terhina. Rizky yang hanya bisa berdiri mematung tampak sangat cemas dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa teman yang lainnya, yang tampaknya merasa marah atas pengkhianatan yang terjadi, mulai tertawa terbahak-bahak melihat situasi yang semakin memalukan itu. Bahkan beberapa teman yang tidak terlalu dekat dengan Rizky dan Ayu ikut tertawa, merasa bahwa ini adalah bentuk keadilan yang harus diberikan pada pasangan itu. Aku tidak percaya. Kalian pantas mendapatkannya. Teriak salah satu teman lama, Dika, yang merasa sangat kecewa setelah mendengar tentang hubungan gelap mereka. Ini pelajaran bagi kalian berdua. Jangan pernah bermain dengan perasaan orang lain. Tambah Dika dengan suara lantang. Ayu, yang kini sudah terbungkus dalam makanan dan air kotor, hanya bisa menangis marah. Rizky yang semakin bingung mencoba menghindar dari kerumunan. Namun ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia telah terperangkap dalam situasi yang memalukan ini. Di sisi lain, April, yang berada di kejauhan, hanya tersenyum puas. Ia melihat semua yang terjadi, namun tidak merasa perlu untuk ikut campur. Dia tahu bahwa ini adalah akibat dari tindakan yang selama ini dilakukan oleh Rizky dan Ayu. April merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap, dan pasangan yang telah mempermainkannya selama ini mendapatkan balasan yang sebanding. April berbalik dan meninggalkan halaman sekolah dengan langkah mantap, tidak lagi merasa cemas atau khawatir. Dia tahu bahwa apa yang telah terjadi malam ini adalah akhir dari babak lama dalam hidupnya. Semua kebohongan yang disembunyikan oleh Rizky dan Ayu akhirnya terbongkar, dan April merasa bahwa kini saatnya untuk melanjutkan hidupnya tanpa beban. Suasana di halaman sekolah kini benar-benar kacau. Rizky dan Ayu, yang sebelumnya tampak angkuh dan penuh percaya diri, kini terperangkap dalam momen yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tubuh mereka penuh dengan kotoran, makanan sisa, dan air comberan yang tercampur bau busuk. Ayu masih menangis, berusaha berdiri sambil merapikan bajunya yang basah kuyup. Namun semua orang bisa melihat bahwa ia sudah kehilangan kewibawaannya. Di sekitar mereka, teman-teman yang sebelumnya tidak begitu peduli dengan hubungan gelap antara Rizky dan Ayu kini mulai merasa puas. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menahan tawa mereka, dan gelak tawa itu semakin membahana. Mereka merasa bahwa apa yang terjadi malam itu adalah bentuk keadilan yang pantas diterima oleh pasangan yang telah berkhianat. Sungguh nggak nyangka, Rizky, kamu yang dulu selalu tampak begitu sempurna, sekarang malah kayak gini, ujar salah satu teman, Herman, sambil tertawa. Jangan kira kita nggak tahu apa yang kamu lakukan di belakang April. Ayu, yang semakin malu,
menatap teman-teman yang tertawa dengan penuh amarah. "Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi," teriaknya, berusaha mempertahankan diri. "Ini semua cuma salah paham. Kalian gak ngerti." Namun, semakin keras Ayu berbicara, semakin besar pula rasa malu yang ia rasakan. Teman-teman lainnya mulai menertawakan ucapannya. "Ya ampun, Ayu, sudah jelas kok. Kita semua sudah tahu tentang kalian berdua. Semuanya sudah terbuka," ujar Dika dengan nada mengejek. "Kalian pikir bisa terus mainkan orang, tapi sekarang lihat, kan? Semua sudah jelas." Rizky yang semula tampak bingung dan marah, kini hanya bisa terdiam. Wajahnya memerah karena malu, dan ia tampak semakin terpojok. Beberapa teman mulai mendekat dan menepuk bahunya, mungkin untuk menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki rasa simpati terhadapnya. Rizky tidak bisa berkata-kata lagi, hanya dia mematung, matanya menunduk, menghindari tatapan teman-teman yang kini tak lagi segan-segan menyampaikan rasa kecewa mereka. Teman-teman yang sebelumnya duduk di meja makan reuni kini mulai keluar satu persatu, bergabung dengan kerumunan yang menyaksikan momen yang memalukan itu. Beberapa dari mereka yang semula merasa kasihan dengan pasangan itu kini tampak puas. "Aku nggak percaya ini terjadi. Kita semua merasa dibohongi oleh kalian," ujar April yang tiba-tiba muncul dari kejauhan, menyapa dengan nada dingin. Rizky menoleh, berharap bisa berbicara dengan April. Namun April hanya tersenyum tipis dan melangkah pergi tanpa menghiraukannya. April sudah tidak lagi terpengaruh dengan kejadian ini. Semua yang ia inginkan sudah tercapai, kebenaran sudah terungkap, dan Rizky serta Ayu sudah mendapatkan apa yang pantas mereka terima. April terus berjalan menuju mobilnya, meninggalkan kekacauan yang terjadi di halaman sekolah. Ia tidak lagi merasa cemas atau terpuruk, karena ia tahu, malam itu adalah akhir dari kebohongan yang sudah lama menyelubungi hidupnya. Ia telah menemukan kekuatannya kembali. Tidak ada lagi rasa sakit atau pengkhianatan yang bisa meruntuhkan keyakinannya. Sementara itu, Rizky dan Ayu yang terjebak dalam humiliasi semakin merasa terhina. Mereka tak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa mereka telah dikhianati, baik oleh April yang kini tampak jauh lebih kuat dan tegar, maupun oleh teman-teman mereka yang akhirnya mengetahui semuanya. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menanggung rasa malu yang begitu dalam. Ini semua salah, Rizky," ujar Ayu dengan suara tercekat, sambil mencoba menahan tangisnya. "Kita nggak bisa terus seperti ini." Rizky hanya bisa menghela napas panjang, menatap Ayu yang kini tak berbeda jauh dari dirinya, terperangkap dalam perasaan malu dan penyesalan yang dalam. Namun, meskipun mereka merasakan penyesalan, sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Kebenaran sudah terungkap, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya. Suasana di halaman sekolah semakin sunyi setelah tawa teman-teman mulai mereda. Meskipun kerumunan sudah sedikit berkurang, Rizky dan Ayu tetap berdiri terdiam di tempat mereka, terperangkap dalam rasa malu yang tak tertahankan. Ayu, yang masih menangis dan berusaha mengatur napas, tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dirinya telah jatuh begitu rendah. Sementara itu, Rizky hanya bisa berdiri tegak, wajahnya merah, dan mata menunduk, berusaha menghindari tatapan tajam dari teman-teman yang kini mulai menjauh. Semua yang telah terjadi, mulai dari pengungkapan hubungan gelap mereka oleh April hingga insiden kotor yang memalukan di halaman sekolah, kini berakhir dengan keheningan yang menyelimuti pasangan itu. Tak ada lagi ruang untuk pembelaan atau alasan. Kebenaran sudah terungkap, dan kini Rizky dan Ayu harus menanggung akibat dari apa yang mereka lakukan. Ayu mengusap wajahnya yang basah oleh air mata, sambil menatap Rizky dengan rasa marah dan kebingungan. Ini nggak adil, Rizky," katanya dengan suara yang tercekat. "Kita nggak pantas diperlakukan seperti ini." Rizky tidak menjawab. Ia masih tampak terpukul oleh apa yang baru saja terjadi. Meskipun ia ingin membela diri atau mencari alasan, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa membenarkan tindakannya. Semua sudah terlalu jelas. Bahkan dengan Ayu di sampingnya, Rizky merasa sangat kesepian. Di kejauhan, April yang telah meninggalkan tempat itu menuju mobilnya kini tersenyum tipis. Ia merasa lega.
Tidak ada lagi yang bisa menyakitinya. Tidak ada lagi rasa cemas atau ketakutan. April merasa bahwa malam itu adalah titik balik dalam hidupnya, dan ia tidak perlu lagi menjadi korban dari kebohongan dan pengkhianatan. Dalam perjalanan pulang, April memikirkan segala yang telah terjadi. Meskipun ada rasa sakit yang masih tersisa di hatinya, April tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Dengan keberanian yang baru ditemukan, April akhirnya memutuskan untuk meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan menghadap masa depan dengan penuh harapan. Sementara itu, di halaman sekolah, teman-teman yang masih berkumpul mulai menyadari bahwa apa yang baru saja mereka saksikan bukanlah sekadar drama pribadi, tetapi sebuah pelajaran tentang bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya. Beberapa teman yang sebelumnya menyayangkan hubungan antara Rizky dan Ayu kini merasa lega karena semuanya telah terungkap. Beberapa teman, yang merasa marah karena mereka juga merasa dikhianati oleh pasangan itu, mulai berbicara tentang bagaimana mereka akan mendukung April ke depannya. Tidak ada lagi yang menganggap Rizky dan Ayu sebagai pasangan yang ideal. Semua ilusi tentang kebahagiaan mereka runtuh dalam sekejap. Di sisi lain, Rizky dan Ayu tidak bisa menghindari kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Semua orang yang mereka anggap teman kini memandang mereka dengan rasa kecewa yang mendalam. Mereka berdua, yang dulu tampak seperti pasangan sempurna, kini hanyalah dua orang yang terjerembab dalam rasa malu yang tak terbantahkan. Ayu akhirnya menoleh ke Rizky. Matanya penuh dengan amarah dan penyesalan. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Rizky. Semua sudah berakhir. Tangisannya semakin menjadi. Kita nggak bisa terus hidup seperti ini, kan? Rizky hanya bisa terdiam. Ia menyadari bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Semua yang telah terjadi, termasuk kebohongan dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan, telah meruntuhkan segala sesuatu yang pernah mereka bangun bersama. Mereka berdua sekarang hanya tinggal menanggung malu dan mencoba mencari jalan keluar dari perasaan terjebak yang mereka rasakan. April, di sisi lain, terus melaju menuju rumahnya, membiarkan keributan itu semakin jauh di belakangnya. Tidak ada lagi yang menghalangi jalannya, dan ia tahu bahwa kini saatnya untuk memulai hidup baru, tanpa harus terikat pada kenangan masa lalu yang penuh kepahitan. April melangkah keluar dari mobilnya dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Malam itu, ketika ia meninggalkan halaman sekolah dan meninggalkan Rizky dan Ayu dalam situasi yang memalukan, April merasa bahwa akhirnya ia dapat melepaskan semua beban yang telah lama menghantui hidupnya. Pengkhianatan yang ia alami kini bukan lagi menjadi luka, tetapi sebuah pelajaran hidup yang membawanya pada kekuatan baru. Dengan langkah mantap, April berjalan memasuki rumahnya, tempat yang dulu selalu terasa penuh dengan rasa cemas dan ketidakpastian. Namun, malam ini berbeda. Rumah itu kini terasa lebih seperti tempat perlindungan dan kebebasan. April melepaskan jaket yang masih basah oleh air mata dan keringat yang menempel di tubuhnya. Ia berjalan menuju cermin di ruang tamu dan memandang pantulan dirinya sendiri. Wajahnya masih tampak lelah, tetapi ada secercah kekuatan yang kini terpancar di matanya. Sudah lama ia merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. April mengenang kembali bagaimana dirinya dulu begitu bergantung pada Rizky, berharap bahwa cinta akan menyembuhkan segala masalah. Namun, cinta yang ia rasakan selama ini ternyata hanya menjadi kedok untuk menutupi kebohongan yang terus-menerus disembunyikan. Malam ini, kebenaran telah menghapus segala ketakutan dan keraguan dalam dirinya. April tahu, hidupnya kini berada di tangannya sendiri. Ponselnya bergetar, menandakan sebuah pesan masuk. April melihat layar ponsel dan melihat nama Dika, salah satu teman lama dari reuni, yang mengirimkan pesan. Dika, April, aku cuma mau bilang, kamu luar biasa malam ini. Kamu sudah menunjukkan kita semua apa artinya kejujuran. Semoga kamu bahagia. Ya, kamu pantas mendapatkannya. April tersenyum tipis. Itu adalah kata-kata yang ia butuhkan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi perasaan terbelenggu oleh masa lalu. April tahu bahwa dia bisa hidup lebih baik tanpa Rizky dan Ayu, tanpa kebohongan yang selama ini menghancurkan hatinya. April meletakkan ponselnya dan berjalan menuju dapur, mempersiapkan secangkir teh hangat.
Sambil menunggu air mendidih, ia merenung. Beberapa tahun terakhir, hidupnya dipenuhi dengan perasaan takut dan tidak aman. Perasaan cemas akan kehilangan orang yang ia cintai. Namun, kini, perasaan itu sudah hilang. Ia tak perlu lagi takut untuk berdiri tegak, untuk berbicara tentang apa yang benar, dan untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Pagi yang akan datang akan menjadi awal baru baginya. Tidak ada lagi rasa khawatir apakah Rizky akan pulang atau tidak. Tidak ada lagi ketakutan akan sebuah pengkhianatan yang datang tiba-tiba. April sudah terbebas dari belenggu yang selama ini ia ikuti. Kini, dia siap untuk meraih hidup yang lebih baik. April duduk di ruang tamu, menyeruput teh hangat sambil memandangi keluar jendela. Pagi itu seolah menjadi simbol dari kehidupan baru yang sedang dimulai. Semua hal yang telah terjadi, baik yang manis maupun yang pahit, adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Dan meskipun perasaan sakit itu sempat ada, ia tidak lagi membiarkannya menguasai dirinya. Beberapa minggu berlalu, April mulai membangun kembali hidupnya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman yang mendukungnya, mengejar hobinya yang sempat terlupakan, dan mulai membuka hati untuk kesempatan-kesempatan baru. April tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tetapi dia kini siap menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak. Rizky dan Ayu, di sisi lain, mulai merasakan dampak dari keputusan mereka. Mereka berdua masih terperangkap dalam rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan lebih dari sekadar kepercayaan April. Mereka juga telah kehilangan rasa hormat dari orang-orang di sekitar mereka. Kini, hubungan mereka yang sudah terjalin dengan penuh kebohongan justru membuat mereka merasa semakin terasing. Namun, meskipun mereka berusaha untuk memperbaiki diri, April tahu bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu. Dia tidak perlu lagi memberi kesempatan kepada mereka yang telah mengkhianatinya. April memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa rasa bersalah, tanpa menoleh kembali. Sebab, dia tahu bahwa keputusannya malam itu adalah yang terbaik untuk dirinya. April telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini ia cari. Sebuah kekuatan yang tidak tergantung pada orang lain, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia kini berdiri di atas kaki sendiri, siap untuk menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri dan penuh harapan. Akhir cerita. Cerita ini berakhir dengan April yang akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Rizky dan Ayu, meskipun saling menyesali keputusan mereka, harus menerima kenyataan bahwa pengkhianatan mereka telah mengakhiri segalanya. April, dengan keberaniannya, telah membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jauh dari kebohongan dan pengkhianatan. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk menghadapi kebenaran, serta pentingnya melepaskan masa lalu untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Cerita ini mengajarkan kita tentang kekuatan untuk bangkit dari sebuah pengkhianatan, betapa pentingnya keberanian untuk menghadapi kebenaran, dan bagaimana melepaskan masa lalu dapat membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Tidak ada yang lebih berharga daripada menghargai diri sendiri, menjaga harga diri, dan selalu memilih untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, meskipun terkadang kita harus melalui jalan yang penuh tantangan. April menunjukkan bahwa meskipun hidup penuh dengan kekecewaan, kita selalu memiliki pilihan untuk bangkit dan memulai kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Semoga cerita ini dapat menginspirasi Anda untuk lebih mencintai diri sendiri, untuk berdiri tegak meski dunia terasa tidak adil, dan untuk selalu percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan mengungkap segala sesuatu yang tersembunyi. Jangan biarkan pengkhianatan atau kesalahan orang lain menghalangi kebahagiaan Anda. Anda berhak mendapatkan yang terbaik. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan cerita menarik lainnya. Kami sangat menghargai setiap dukungan dan masukan dari Anda. Jangan ragu untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman Anda, karena setiap kisah memiliki pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan terima kasih telah membaca. Like, comment, and subscribe.